Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahlil hamdi wa thana, al-munfaridi birida'il kibriya, al-mutawahhidi bisifatil majdi wal ala, al-muayyidi safwatal awliya, biquwwatis sabri ala sarra'i wad dharra, wa syukri ala al-bala'i wan na'ma. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa ala ashabihi sadatil asfiya wa ala alihi qadati bararatil atqiya, salatan mahrusatan biddawam anil fana wa masunatan bitta'aqubi anit tasarrumi wal inqidha. Amma ba'du. Alhamdulillah, di hari keempat ini kita semua masih sama-sama diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat afiat, panjang umur, iman dan Islam, sehingga kita masih bisa berlomba untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, baik yang sunnah maupun yang fardu, baik yang sendiri dilaksanakan maupun berjamaah. Mudah-mudahan segala amal yang kita perbuat, segala ibadah yang kita laksanakan, Allah Subhanahu wa taala menerima dan menjadikan catatan dalam kebaikan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, keluarga besar Darul Hikmah Institute yang berbahagia, bulan Ramadan ini merupakan sebuah momentum untuk kita semua melakukan tarbiyah, pendidikan kepada jiwa kita, kepada diri kita, agar kita senantiasa bersyukur dan juga bersabar dalam setiap lini kehidupan kita. Terlebih jika kita mau flashback bagaimana keadaan bumi pertiwi Indonesia 2 tahun ke belakang, bahwa kita tidak menampik, kita harus senantiasa untuk bersyukur atas apa yang kita rasakan, atas apa yang menimpa diri kita, dan juga bersabar dengan keadaan yang sedang terjadi. Karena hidup di dunia ini pada hakikatnya merupakan sebuah ujian kepada kita semua untuk meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat kelak. Sebagaimana yang sudah kita tahu, kalau kita lihat para pelajar, baik usia SD, SMP, SMA maupun mahasiswa, bahkan yang sudah lulus pun, mereka semua berlomba-lomba dalam melaksanakan ujian. Sebelumnya mereka berlelah, letih, capek-capek, belajar, berusaha agar bisa melewati ujian tersebut dengan hasil yang maksimal, dengan hasil yang terbaik. Mengapa mereka melakukan demikian? Karena mereka tahu bahwasanya dengan melewati ujian tersebut, otomatis tingkatan mereka, kelas mereka, level mereka pun akan semakin tinggi. Begitu pula ketika seseorang mendapatkan ujian-ujian di dalam kehidupan ini, mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk menaikkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya,
dengan sabar dan syukur ini merupakan salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya perkara yang dimilikinya semua merupakan kebaikan bagi dia. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian tersebut tidak akan pernah didapat kecuali oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In asabathu sarra syakara. Jika kebahagiaan, kesenangan ia dapatkan, ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu. Dan yang demikian itu merupakan sebuah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara. Dan jika ia ditimpa sebuah kesusahan, sebuah musibah, maka ia akan bersabar. Fakana khairan lahu. Dan yang demikian merupakan sebuah kebaikan baginya. Oleh karenanya, berdasarkan dengan hadis tersebut, Imam Al-Ghazali mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya iman itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dalam sabarnya orang mukmin tersebut, dan yang kedua dalam syukurnya. Sabar dan syukur juga merupakan dua nama yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-sabur dan asy-syakur. Oleh karenanya, saudaraku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala pernah berwasiat kepada Nabi Daud alaihi salam, "Ya Daud, takhallaq bi akhlaqi wa anna min akhlaqi anni anas sabur." Wahai Daud, berakhlaklah engkau dengan akhlakku, dan di antara akhlakku adalah bahwasanya aku Sang Maha Penyabar. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa sabar bagi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu terletak atau terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan bisa dikatakan ketika kita melaksanakan sebuah amal soleh, sebuah ibadah, maka dituntut bagi kita untuk melaksanakan ibadah itu dengan kesabaran. Contoh, ketika kita melaksanakan sholat, kita harus sabar dalam melaksanakannya. Kita harus bisa melaksanakan rukun, syarat dalam melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Ketika kita melaksanakan haji, juga kita dituntut untuk bersabar. Karena dalam pelaksanaan haji tidak hanya dalam waktu sekejap. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karenanya, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sabar itu yang pertama adalah dalam ketaatan atau dalam ibadah. Kemudian yang kedua, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa sabar itu berada dalam
maksiat. Atau boleh dibilang kita bersabar untuk menjaga diri kita menjauhi berbagai macam larangan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini otomatis tidak mudah. Oleh karenanya beliau pun menyimpulkan bahwa ketika seseorang menjauhkan diri dari berbagai macam maksiat, maka otomatis bagi orang tersebut mesti memiliki kesabaran yang amat sangat kuat. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu sabar dalam musibah. Dan hal yang ini pula merupakan kewajiban seseorang ketika ada musibah yang menimpanya, maka hendaklah dia bersabar. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dalam ayat tersebut sudah jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar atas berbagai macam bala, berbagai macam musibah. Oleh karenanya musibah merupakan sebuah cara untuk kita mengaplikasikan kesabaran. Saudaraku, keluarga besar Darul Hikmah Institute yang berbahagia, dalam syukur pun Imam Al-Ghazali menyatakan bahwasanya syukur itu mengandung dua makna. Yang pertama, syukur yang memiliki arti bahwa kita menyadari secara sungguh-sungguh besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kesadaran ini kita juga menyadari bahwa segala hal yang kita miliki tersebut merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kesadaran diri tersebut kita bisa menjauhi sifat angkuh, sifat sombong, takabur atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan tersebut. Dan yang kedua yaitu syukur yang memiliki arti bahwa kita menggunakan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sesuai dengan maksud yang diinginkannya. Dengan begitu, nikmat yang kita dapatkan juga bukan hanya bertambah sebagaimana yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku akan menambah nikmat tersebut. Dan jika kalian kufur terhadapku, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Dalam hal ini, nikmat yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mempergunakan sesuai dengan yang diinginkannya, bukan hanya bertambah sebagaimana yang telah dijanjikan dalam ayat tadi, namun juga nikmat tersebut sudah pasti memberikan maslahat kepada kaum muslimin yang berada di sekitar kita. Dan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali tadi, dari sabar dan syukur, maka seyogianya kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa membiasakan akhlak sabar dan syukur dalam kehidupan sehari-hari yang berkesinambungan, sehingga sabar dan syukur yang biasa berjalan selaras harmonis dalam kehidupan kita
menjadi salah satu modal untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ketakwaan dan keimanan kita yang semakin bertambah dan semakin bertumbuh dengan baik tersebut, niscaya akan menambahkan kecintaan Allah kepada kita. Dan ketika kita bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun akan mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang pernah atau yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat At-Talaq. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillah yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Semoga dengan sabar dan syukur kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, dan kita tergolong dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa bersyukur dan bersabar terhadap ketentuannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikianlah penyampaian yang bisa Al-Fakir utarakan di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk Al-Fakir khususnya dan sahabat keluarga umumnya. Amin, ya rabbal alamin. Segala kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan dan kekhilafan berasal dari diri Al-Fakir. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi amartukal khaira lakin ma'tamartu bihi wa mastaqamtu fama qawli lakastaqimi wallahu al-muwafiq ila aqwamit tariq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.